Shalom Army of God, welcome home buat kalian semua. Buat teman-teman yang belum pernah join di Connect Group, silakan ayo kami dorong kalian untuk join di Connect Group. Di mana di tempat ini, di komunitas ini, kalian pasti akan menerima sukacita, damai sejahtera, dan teman-teman baru. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Mari kita persiapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik bagi Allah. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hari ini kami sama-sama datang kepadamu untuk memuji muliakan nama-Mu lebih lagi. Berkati dimanapun kami berada, Tuhan akan hadir. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan nyata dan menyatakan kehadirannya bagi setiap dari kami. Ajar kami untuk berdiam diri, ajar kami untuk membuka hati. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Thank you untuk hari ini. Sama-sama percaya katakan, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
batin bisa berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. Come on, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. He's worthy to be praised. Come on. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya ada Tuhan yang hidup di antara kita, bisa lambaikan tangannya sama-sama. Yeah. Let's come worship Him. Because He is here right now. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Let's worship Him. Let's come into His presence. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship You. Kami sembah Engkau, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Karena Engkau Allah yang hidup. Thank You, Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kaulah jawaban Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku percaya
saja nyanyikan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Haleluya Tuhan. Mari berkatakan dengan iman kita, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu mentransformasikan setiap hidup kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oh iya, Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami bisa datang beribadah di rumah yang sangat kami cintai. Tuhan, biarlah waktu ini hati kami terbuka untuk-Mu, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan ke dalam hati kami, benih firman itu dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami hati seorang murid. Koreksi setiap kami. Apa yang tidak benar, apa yang perlu di-upgrade dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau singkapkan pada sore hari ini. Tuhan, ini waktu-Mu. Kami mau membuka hati kami. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih tim PAW. Senang sekali, oh ya silakan duduk ya. Senang sekali bisa melihat teman-teman semuanya AOG Teens. Pada saat duduk di sebelah tadi saya melihat bahwa pada saat penyembahan rasanya sungguh senang. Dan ketika saya melihat setiap jemaat yang ada, rasanya Tuhan cuma pengen ngomong seperti ini. I want them to grow. Tahukah bahwa kerinduan Tuhan itu gak pengen ngelihat kita itu jadi orang yang gitu-gitu aja setelah terima Dia. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya pertumbuhan itu adalah milik kita. Sehingga menjadi pertanyaan, apabila ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kehidupan kita masih sama aja. Karena itu terutama ya buat AOG Teens, saya mengajak setiap kita, ayo kita meresponi setiap firman yang kita dengarkan. Jangan hanya berhenti menjadi sebuah knowledge.
Hari ini saya akan berkhotbah tentang moving out from comfort zone. Sebagian besar dari kita, kalau mungkin kalian CG-nya di hari Jumat, pasti kalian sudah ada mendengarkan tentang ini dari CG kalian, benar ya? Apalagi kemarin kisahnya tentang ada bagaimana sih cara melewati zona nyaman, kayak gitu ya. Ada yang konfrontasi, kenali zona nyamanmu seperti apa, kayak gitu. Tapi hari ini saya pengen kita membahas lebih dalam. Itu adalah butir-butir dari zona nyaman. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu. Kalau misalnya secara garis besar, saya percaya tanpa lewat di gereja pun kita sudah pernah dengar tentang masalah zona nyaman. Bahkan lagu-lagu cintaan pun ada ya yang kata zona nyaman, kayak gitu ya. Kita sudah pernah tahu, kita sudah pernah dengar dan sebagian besar kita tahu. Misalnya, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Atau di dalam zona nyaman pasti ada hal-hal yang diubahkan, ada hal yang digoncangkan. Secara garis besar kita tahu. Dan kisah di Alkitab juga memang menjelaskan banyak hal yang berhubungan dengan zona nyaman. Apalagi misalnya ya, saya akan menceritakan 2 kisah. Yang pertama adalah Abraham. Abraham itu sudah settle banget. Dia umur 75 tahun, sudah punya usaha, sudah punya bisnis di tanah orang tuanya, tanah leluhurnya. Tetapi ketika dia berumur 75 tahun, Tuhan panggil dia, Abraham, kamu keluar dari tanah nenek moyangmu. Rasanya susah sekali ya. Umur 75 tahun, disuruh keluar dari tanah nenek moyang, jangankan gitu ya. Orang umur 60 tahun, apalagi yang sudah lama ditinggal di satu tempat, disuruh pindah kota, rasanya enggak mau. Rasa saya lahirnya di sini, saya pengennya di sini. Saya mau nisan saya juga di sini, kayak gitu ya. Tetapi Abraham di usia 75 tahun, bayangkan. Kalau zaman sekarang yang relevansinya ya, itu sudah seperti engkoh-engkoh duduk di kursi sofa gini singletan terus minum kopi. Udah santai. Tetapi bagi Abraham saat itu ya namanya, dia diutus Tuhan ke negeri yang masih belum tahu gimana. Kalau saya jadi Abraham rasanya wah ini mengguncang sekali. Apalagi ini sudah lama tinggal di satu daerah kayak gitu ya. And then disuruh pergi ke tempat yang dia belum tahu. Tetapi in the end kita bisa melihat kisah tentang Abraham. Dia dipakai luar biasa, dia menjadi bapa orang beriman. Dia punya keturunan yang benar-benar sangat banyak. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Dari zona nyaman seorang Abraham yang sudah settle sedemikian rupa, Tuhan utus pergi. Seolah kelihatannya kenapa ditinggalkan padahal sudah enak. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar di sana. Kisah lain ada Musa. Musa ketika lari dari Mesir, dia pergi ke tanah bersama dengan istri dan mertuanya di tanah Midian. Di sana sudah 40 tahun. Dia mengembalakan, ada usaha keluarga di sana juga, sudah punya keluarga, kurang apa lagi. Tetapi ketika Tuhan mengutus Musa kamu keluar, kamu selamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, kalau saya jadi Musa ini sudah nyaman semua, kenapa saya harus keluar lagi? Kayak gitu ya. Tetapi dari sini kita melihat kisah Musa pada akhirnya dia justru menjadi orang yang sangat punya pengaruh besar bagi bangsa Israel. Dia membawa ratusan ribu orang bahkan jutaan orang keluar dari Mesir saat itu. Dengan pimpinan, di bawah pimpinan Musa pun juga terjadi banyak mujizat yang bangsa Israel bisa lihat. Ada laut merah terbelah, ada tiang awan dan tiang api, itu dalam pimpinan Musa. Ya Tuhan menyertai kayak gitu. Tetapi kita bisa ngelihat bahwa ternyata dari zona, ketika seseorang keluar dari zona nyaman, dan apalagi kalau Tuhan memang arahkan kita buat keluar zona nyaman, itu pasti ada sesuatu yang lebih besar. Sudah settle, sudah pas, ngapain lagi berubah ketika keluar, pasti ada sesuatu yang lebih besar. Tetapi pertanyaannya, ini hal yang menarik. Kita ini anak-anak muda, benar? Hampir setiap sudut sekitar kita, rasanya mau dibilang nyaman juga enggak. Apalagi anak-anak muda, keuangan terbatas. Ada yang sudah bisa beli banyak hal di sini. Skincarean habis aja rasanya kayak gimana ya. Langsung botol tetesan terakhir dipakai diusap-usap, campur air sampai glowing kayak gitu ya. Kalau perlu campur minyak biar makin mengkilap. Segitunya. Kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang bagi kita ini enggak nyaman. Kita ini di sekeliling kita dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin dari suasana keluarga kah, suasana keadaan keuangan keluarga kah. Banyak hal yang membuat kita ngerasa gak nyaman. Pertanyaannya, ketika dikatakan
pertumbuhan itu bisa bertumbuh di luar zona nyaman, lantas kehidupan kita yang sudah gak nyaman, kenapa pertumbuhan kita bisa gitu-gitu aja? Kenapa bisa keadaan kita ini sudah ngerasa gak enak, keadaan kita sekitar ini sudah gak sesettle Abraham. Sini mungkin ada yang sudah beli durian harga 10 juta, atau gorengan harga 6 juta cek, atau buka celengan keluarnya berlian-berlian gitu. No. Kita buka berangkas ya lalat yang keluar. No. Banyak hal. Kita bisa ngomong Tuhan, waduh Tuhan kehidupan saya ini penuh banyak penderitaan. Bagaimana saya bisa keluar dari zona nyaman? Saya rasa saya sudah di luar zona nyaman. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan kita? Kok bisa seperti gini aja? Artinya dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya zona nyaman itu bukan tentang keadaan sekitar kita. Tapi itu tentang mindsetnya kita. Ketika kita berpikir bahwa langit dan bumi menjadi saksi saya menderita kayak gitu ya. Terus kayak di TikTok, langit dan bumi bersaksi, deritaku jalani. Semuanya kayak seperti itu bisa aja. Tetapi sekalipun itu kita alami, tapi mindset kita tetap berada di zona nyaman. Yes, kita tetap di zona nyaman. Karena itu kita mesti tahu akar dari zona nyaman ini apa. Banyak butir-butirnya, misalnya orang jatuh bangun dalam dosa. Katanya pengen keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya dosa kayak gitu ya dianggapnya. Pengen keluar. Konfrontasi, disiplinkan diri. Betul gak? Betul, gak salah. Tetapi kita mesti tahu konsepnya. Apa yang harus kita pahami supaya hal itu tidak bolak-balik terjadi. You get it? Kalau misalnya kalian memahami boleh anggukan kepala. Terima kasih. Oke. Sehari ini saya akan membahas tentang kisah di bangsa Israel. Dari kisah bangsa Israel ini kita bisa mengetahui bahwa hal apa sih yang tidak perlu kita tiru. Teladan itu ada dua. Teladan untuk kita tiru, teladan yang ada besar muncul di depan kita untuk tidak kita tiru. Setiap kehidupan kita pasti bertemu dengan hal-hal seperti ini. Saya pengen mengajak setiap kita buat, ayo kita ngelihat dari bangsa Israel. Mereka ini adalah sebuah bangsa yang bisa menjadi teladan yang tidak untuk kita tiru. Sedikit kisah tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ketika di dalam masa perbudakan sekitar 400 tahun. Bayangkan ya, kalau misalnya kita Anda lahir di tahun ke-250-nya zaman perbudakan. Anda lahir itu Anda sudah otomatis sebagai budak di Israel. Kalau misalnya Anda salah satu dari 12 suku Israel ya. Lahir Anda pasti jadi budak. Mau seperti apapun ya, mau cita-cita tertinggi ya, Anda selalu tetap jadi budak. Mau seperti apapun saat itu zaman di Israel, mau seperti apapun jadi budak. Jadi kalau misalnya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi manajer, ya manajernya budak lah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di toko-toko store gitu ya, mungkin budak on duty kayak gitu ya, budak of the year. Ending-endingnya jadi budak. Sebegitu menderitanya, saking menderitanya Tuhan sampai pengen membebaskan bangsa Israel dari perbudakan ini. Sebegitu tidak nyamannya keadaannya. Bayangkan ya, ketika seseorang menjadi budak, orang itu kehilangan hak atas dirinya sendiri. Anda haus, belum boleh Anda minum. Kalau misalnya tuannya gak mau ngasih minum, ya gak kasih minum. Kenapa? Dia budaknya kayak gitu. So kita mesti lihat dengan jelas bahwa perbudakan yang dialami sama Israel ini bukanlah sesuatu yang kayak, oh ya sebuah kisah jadi budak. No, coba kita bayangkan kita berada dalam posisi sana. Wah, siksanya minta ampun. Dan itu terjadi ratusan tahun hingga 400 tahun. Sampailah di tahun yang ke-400, baru Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita buka bersama-sama di Alkitab kita, di Bilangan 11 ayat yang ke-4. Bilangan 11 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan ayat yang ke-4 sampai yang ke-10 ya. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging?
Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Thank you. So, dari sini kita bisa ngelihat ya, ini kejadian ketika bangsa Israel itu sudah dibawa Musa keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar, mereka itu merengek. Aduh, kenapa kita makannya seperti ini? Di Mesir itu ada mentimun, ada bawang pre, ada semangka. Mungkin dia jelasin semuanya, ada ikan. Tetapi mereka lupa bahwa mereka itu budak di sana. Mereka lupa bahwa apa yang terjadi di belakangnya ketika mereka di Mesir, mereka itu menderita. Pertanyaannya, yang mana zona nyamannya? Kalau misalnya secara garis besar, kita ngelihat yang menjadi zona nyamannya adalah Mesir. Mesirlah yang menjadi zona nyamannya, sekalipun mereka ngerasa menderita di sana, sekalipun mereka menjadi budak di sana, mereka menganggapnya itu zona nyaman loh. Tidak, apa yang mereka butuhkan mereka ngerasa itu ada. Ada aja. Apa yang dibutuhkan, mau cari ikan ada, mau cari mentimun ada, bawang pre ada, padahal budak. Mereka terperangkap dalam pemikiran mereka. Bahayanya di sini. Kita seringkali itu sudah berada di dalam keadaan yang seharusnya posisi yang terbaik untuk kita bertumbuh. Tidak ada satu musim yang kebetulan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menggiring kita bawa dalam satu musim, seharusnya itu adalah musim, adalah sebuah posisi, sebuah waktu di mana kita harusnya mengalami pertumbuhan di sana. Begitu pula juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, seharusnya mereka bisa mengalami pertumbuhan. Tetapi kenapa pada akhirnya orang-orang yang keluar dari Mesir itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Kenapa? Mereka stuck. Mereka stagnan. Mereka nggak ketemu Tuhan. Oh, jangan salah. Mereka ketemu Tuhan dengan kasat mata. Mereka bahkan lihat tiang awan dan tiang api. Mereka bahkan tahu kalau misalnya ini sudah timingnya, tiang awan bergerak, angkat kemahnya semuanya berat-berat, taruh lagi. Ternyata baru leyeh-leyeh 5 jam. Oh, gerak lagi tiang awannya. Mereka menyaksikan Tuhan, tetapi mereka tetap tidak bertumbuh. Betapa ngerinya ketika kita anak-anak Tuhan di sini, kita ngalami banyak hal, kita ngalami hadirat Tuhan, tetapi kita stuck. Hal ini bukan ditengking. Oh, roh stagnasi, pergi. Atau tolong tumpang tangan wajah saya. No, bukan. Hal seperti ini bukan lewat didoakan, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Karena itu kita belajar hari ini. Di bulan ini kita ngomongin tentang God's Academy kan. Seperti ada iklannya yang di Instagram. Tiba-tiba hologramnya berubah, orang jatuh dari motor ke sungai kayak gitu. Kita belajar banyak hal, kita diperlengkapi. Karena gereja Tuhan benar-benar menginginkan kita tumbuh menjadi pribadi yang gak cuma sekedar aktif dalam kegiatan rohani, tetapi kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Katakan amin. So hal seperti ini kita mesti tahu apa yang menjadi akarnya. Ketika kita melihat bangsa Israel yang tidak mengalami pertumbuhan, seolah mereka belum move on dari Mesir. Iya, itu benar, tetapi sebenarnya akar yang menjadi masalah, itu adalah poin saya yang pertama. Akar dari zona nyaman yang pertama adalah tidak mau belajar. Simple. Bukan tentang doa seperti apa, bukan yang kayak gimana-gimana, sesimpel aja. Tidak mau belajar. Kalau dari bangsa Israel kita bisa melihat, mereka tidak mau belajar apa? Mereka tidak mau belajar beradaptasi. Mereka tidak mau belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka.
Padahal mereka tahu, secara knowledge mereka tahu tujuannya ini untuk pembebasan dari budak. Tetapi ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka yang selalu tuduh adalah mereka menunjukkan ke Tuhan bahwa kenapa engkau mengutus kita ke Mesir dan mengutus kita keluar dari Mesir dan kita akan mati di padang gurun. Mereka tidak menangkap tentang hal itu. Padahal semuanya sudah disounding. Kita ini keluar dari Mesir untuk bebas ya guys. Tetapi mereka tetap tidak memahami kenapa mereka tidak mau belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini tidak cuma tentang masalah di dalam dunia kerohanian loh. Ini ngomongin tentang kita juga di marketplace, di sekolah Anda. Berapa banyak ketika Anda di sekolah, Anda susah belajarnya, nilainya jelek, yang disalahkan siapa? Oh gurunya nih kalau ngajar gak enak. Oh dosennya nih kalau ngajar gak enak. Ya sometimes memang ada beberapa katakanlah pengajar yang barangkali kurang cocok dengan stylenya kita. Tetapi itu jangan jadikan alasan buat kita membuang mata pelajarannya. Tetapi kita justru belajar bagaimana cara beradaptasi dengan cara metode belajarnya. Wah susah nih kalau online gak bisa belajar. Gurunya ngajarnya gak enak, off cam semua. Cuman ngomong-ngomong ngasih tugas. Jangan salah. Kalau Anda melihatnya dengan benar, kalau Anda menjadi pribadi yang mau belajar, Anda keluar dari zona nyaman Anda pasti tetap belajar. Make sense? So, saya mengajak setiap kita, ayo menjadilah orang yang mau belajar. Karena itu konsep dasar, itulah akar utama ketika kita mau menjadi orang yang terus belajar. Percayalah, progres kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Kesusahan yang kita alami dalam belajar, proses mau belajar, mungkin trial dan error banyak, mungkin banyak permasalahan. Tapi percayalah, ketika kita melewati hasilnya, kita akan bisa semakin mengenal tujuan yang kita jalani. Ketika kita sedikit belok ya, ketika kita dengar ada firman Tuhan di Perjanjian Baru yang mengatakan, seharusnya dari rentang waktu yang ada, harusnya kamu menjadi pengajar. Tetapi susulah yang kuberi kepada kamu, bukan makanan keras. Kenapa bisa dikatakan susu dan makanan keras? Kebanyakan orang mengartikan makanan keras ini sebuah khotbah yang menemplak. Ketika dengar khotbah firman Tuhan, wih gils kayak gitu ya. Keras banget firman Tuhannya. Rasanya seperti dilempar pisau kayak gitu ya. Jek, tertemplak, ketabok lah, segala macam disampaikan. Tetapi ketika pulang ibadah, ya biasa aja. Berapa banyak yang biasanya pada saat kita dalam ibadah, ya Tuhan memang menginginkan kita pertobatan kita. Tetapi di minggu depannya kita bolak-balik yang sama. Sekalipun kita sudah diberi makanan yang keras. Menurut kita. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya makanan keras dan susu itu bukan tentang makanannya. Tapi tentang pribadi yang mendengarnya. Kalau Anda tidak mau mencerna, apapun yang Anda makan selalu tidak bisa dimakan. Hanya berhenti di mulut saja. Karena itu firman Tuhan yang kita terima, itu gunanya bukan cuma diemut-emut di mulut, tetapi dicerna. Apa yang membedakan bayi dan orang dewasa adalah cara mencerna. Kalau misalnya bayi, kita kasih steak, wow, masuk UGD. Kalau misalnya kita minum, orang yang sudah dewasa minum susu terus, ya kembung. Artinya apa? Dari sini kita bisa ngelihat bahwa yang utama adalah bukan tentang firman yang kita dengarnya itu menemplak atau enggak. Tetapi firman yang kita dengar, kita mau cerna apa tidak. Kita mau belajar merenungkan atau tidak. Army of God Teen, belajarlah untuk mencerna setiap firman Tuhan yang Anda baca dan Anda dengarkan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar gak cuma asal amin. Tetapi kita tahu kenapa kita mengatakan amin. Jadilah pribadi yang gak cuma menerima, tetapi mau terus belajar. Ketika saya menerima ini, hal apa yang Tuhan pengen ubahkan dalam kehidupanku. Ketika saya menerima hal seperti ini, hal apa yang pengen Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Tuhan mau bentuk aku menjadi pribadi yang seperti apa. Kalau misalnya ketika kita ngelihat bangsa Israel dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Pelajaran tersimpel yang sebenarnya Tuhan pengen tunjukkan apa sih ke bangsa Israel? Akulah Allah yang menyertai, akulah Allah yang memeliharamu.
Itu simpelnya. Kalau dalam kehidupan kita menghadapi masalah. Kira-kira kita lebih bertanya, ini kenapa sih masalah kayak gini? Atau ketika ini masalah terjadi, apa yang Tuhan pengen kerjakan dalam kehidupanku? Kepolah, penasaranlah, curiga yang baik. Bukan kayak, kenapa ya Tuhan melakukan hal ini seperti aku? Kenapa ya Tuhan melakukan seperti ini ke aku? Bukan. Tetapi kita selalu melihat apa sih yang Tuhan pengen kerjakan dalam kehidupanku. Karena kembali seperti yang saya sampaikan di awal, yang Tuhan inginkan dalam diri kita itu adalah pertumbuhan. So tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang negatif bagi kita. Karena itu kita mesti paham, apapun yang kita hadapi, itu harus selalu arahnya aku mau belajar. Belajarlah dari kegagalan bangsa Israel. Mereka menjadi pribadi yang tidak mau belajar. When you stop learning, then you really stop. You stop learning, you stop to grow. Ketika Anda berhenti untuk belajar, Anda berhenti untuk bertumbuh. Kenapa hari ini kita bisa bertumbuhnya pelan? Mungkin kita kurang belajar. Ini bukan tentang edukasi loh ya. Ini ngomongin tentang kehidupan. We should learning. Terus belajar, terus belajar. Apapun keadaan yang kita alami itu selalu pasti arahnya untuk menumbuhkan pribadi kita. Menjadi pribadi yang semakin sempurna ke arah Kristus. Teruslah belajar. Oke teens, one day setiap kita Anda di tempat ini akan menjadi orang-orang yang besar, katakan amin. Tetapi itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya berdiam diri. Kita harus belajar jemput bola. Oh, aku punya mimpi seperti ini sih. Aku pengen punya mimpi menjadi businessman. Tetapi hari ini kita hanya berhenti di games. Your tower has been attacked. Kayak gitu ya. Kita hanya berhenti di sana. Tetapi kita tidak mengejar tentang bagaimana sih, apa sih yang perlu dipelajari. Selama masa pandemi 2020, bagi banyak orang itu sesuatu yang rasanya kayak menurunkan semangat, bisnis semua pada layu, semua pada turun. Tetapi coba kita ngelihat dari yang paling dekat dengan kita, yaitu Gereja Mawar Syarun kita tercinta. Justru pada saat pandemi, justru semakin banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan bagi kita. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena keep evolving, keep learning dari hal ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oh ternyata ibadah streaming, ada saat teduh bersama Pastor Philemon Tova, wow luar biasa BTW. Dari saat teduh bersama itu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi. So keep learning, simple. Ketika tidak ada orang yang bodoh di dunia. Tidak ada orang yang dungu kalau misalnya secara pengetahuan. No, yang ada hanya orang yang malas dan rajin. Tuhan memberkati tangan orang rajin, bukan tangan orang malas. Saya mengajak setiap kita pelajari, lihat dari bangsa Israel, apa yang mereka lakukan. Jangan kita tiru. Oke? Kita buka sama-sama di Bilangan 13 ayat yang ke-27 dan 29. Oh ya, tentang masalah belajar, kita ini jangan cuma berhenti di kata mau ya, mau belajar. Tapi kita pastikan bahwa kita menjadi pribadi yang mau dan bisa diajar. Memang banyak orang yang haus pengen belajar. Tetapi di saat yang sama, sudah diajari banyak hal, tetapi gak bisa-bisa. Karena itu kita make sure hati kita ini available buat kita diajarin. Bilangan 13 ayat 27 sampai yang ke-29. Yang sudah dapat katakan amin. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan manuja, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Dari 30 saya bacakan satu tambahan. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Kesalahan yang kedua dari bangsa Israel adalah padahal mereka mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasanya.
Mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan, apa yang menjadi tetap zona nyaman mereka adalah poin saya yang kedua, yaitu menghindari tantangan. Sebuah tantangan yang memang mesti harus dilewati sama bangsa Israel. Bagaimana bisa dia datangi sebuah tanah yang memang sudah diduduki kok sama penduduk-penduduknya. Tetapi Tuhan utus ke sana. Ada sebuah tantangan yang diberikan. Tahu gak sih, memang ada tipikal-tipikal, kalau misalnya 4 temperamen dasar, memang ada salah satunya diantaranya yang ketika diberi sebuah tantangan, itu lebih cenderung kayak, gak usah deh, saya jadi supporter aja, gak usah ditantang, saya jadi supporter aja. Tetapi tahukah ketika kita berhadapan sama Tuhan, tidak peduli apa temperamen dasar Anda. Ketika kita bersama dengan Tuhan, iya kita punya hati Tuhan, kita bisa melakukannya. Permasalahannya ketika banyak orang mendapatkan sebuah tantangan, yang paling pertama dipikir adalah untungnya bagi saya apa. Daripada itu langsung melihat ruginya kenanya saya apa. Padahal ketika kita melihat tantangan dengan cara pandang yang benar, justru ketika kita bisa melewati level yang sulit itu, pasti akan ada sesuatu yang besar. Makanya Kaleb di situ ngomong kan, tanah yang akan kita duduki itu berlimpah susu dan madunya. Hanya saja memang ada level yang harus dilewatin. Permasalahannya orang bangsa Israel itu sudah menciut duluan. Mereka menghindari tantangan. Belum berperang sudah burn out duluan. Kita sudah bahas ya tentang burnout yang di minggu kemarin. Itu ngomongnya karena apa? Karena kita lebih banyak bapernya. Lebih main perasaannya. Padahal yang memang dari dulu penduduknya sudah ada di sana. Tetapi karena kita baper duluan, aduh gak usah deh. Menghindar ya, gak usah. Tetapi ketika kita mau belajar setiap tantangan yang ada kita jalani, justru level kita akan semakin naik. Sedikit sharing, saya ini dulu kuliahnya di satu kampus yang kalau misalnya disingkat kepanjangannya itu sekolah tinggi tamatnya susah gitu ya. Ada juga sekolah tinggi tanpa Xiaomi karena isinya banyakan laki. Sekolah tinggi sekali gitu ya. Karena banyak orang ngomongnya susah. Ketika saya masuk ke sana, mama saya tanya berkali-kali, "Kamu yakin mau masuk di sana? Di sana banyak lakinya loh." Emang kenapa kalau banyak lakinya kayak gitu ya? Katanya di sana susah loh. Tetapi ketika bisa ngelihat sudut pandang yang lain, justru saya berpikir kayak gini. Ketika saya bisa melewati sesuatu yang susah, artinya saya akan punya sebuah level di atas susah. Ketika saya sedang berada dalam satu titik yang susah dalam kehidupan saya, ada sebuah tantangan yang besar dalam kehidupan saya, mari kita ngelihat bahwa ketika saya bisa melewati tantangan yang susah ini, saya akan bertumbuh semakin kuat. Ketika kita menerima tantangan, paling pertama reaksi orang itu ada 3 hal biasanya. Yang pertama semakin tertantang, woi semangat nih, kita harus mengerjakan semuanya ini. Yang kedua biasa, yang ketiga yaitu tambah burnout. Saya pengen mengajak setiap kita buat, ayo kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama buat ketika ada tantangan yang datang kepada kita, sebisa mungkin kita terima. Ya bukan berarti kita semua jadi yes man ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru datang ke kita, ketika itu memang seolah-olah Tuhan arahkan buat kita, terimalah itu. Apalagi kalau masalah misal, kita mendoakan orang lain. Tuhan berbicara dalam hati kita, kamu doainlah orang itu. Aduh, malu, gengsi. Kayak saya di sekolah kan biasanya kelihatan cewawaan, ketawa-ketawa, kiri kanan. Tapi bertemu ngomong sesuatu yang serius, mau doain kamu boleh nggak? Temanmu mungkin bisa ngomong, kamu panas? Apakah kamu demam? No, tetapi mungkin ada beberapa reaksi yang kita ngerasa barangkali beda dengan ekspektasi. Tetapi ketika kita belajar melakukan tantangan, tidak lari dari tantangan, percayalah, level kerohanian kita, pertumbuhan kita itu akan naik. Saya tanya sekali lagi, berapa banyak di antara kita yang sebenarnya pengen dipakai sama Tuhan? Kalau ditanya, siapa yang mau dipakai Tuhan? Amin. Siapa yang pengen dipakai buat jiwa-jiwa? Amin. Ayo kita menginjil, utuslah dia. Utuslah teman-teman saya. Tiba-tiba seolah kerja kelompok di hari jam-jam kita berdoa gitu ya. Kita misalnya ayo kita jalan-jalan sama ke rumah sakit. Kita mendoakan orang-orang yang sakit. Misalnya ya, di luar zaman pandemi kayak gitu.
sorry kok, tiba-tiba kerja kelompok teman saya. Oh ya sudah kita ganti hari di hari Jumat. Ada kerja kelompok juga, kamu kerja kelompoknya tiap hari apa gimana? No. Ketika ada sebuah tantangan dalam hidup kita, jalanilah itu. Banyak orang percaya Tuhan bisa memakai manusia, tetapi hanya sedikit yang percaya Tuhan bisa memakai dirinya. Seolah ketika Tuhan bisa memakai manusia, seolah itu yang dipakai itu selalu orang lain, bukan dirinya sendiri. Itu yang mengherankan. Ketika kita minta Tuhan pakailah aku, misalnya ya, kok boleh nggak doain rumah saya? Rumah saya ini kayaknya rasanya pintunya bisa kebuka-buka sendiri kayak gitu ya. Rasanya tiap malam itu mimpi buruk, ada yang gangguin. Oh gitu ya. Saya tak coba tanyakan ke coachku, benar kayak gitu ya. Terus habis itu, kok boleh nggak doain rumah temannya yang gini-gini. Padahal ketika kita menerima sebuah tantangan yang kita ngerasa kita belum pernah. Kok boleh nggak doain rumahku? Ya doain buat pengudusan rumah aja. Oh belum pernah nih, pengen coba why not? Bukan berarti kita bawa semua peralatan PAW semuanya seperti ritual Ghostbuster, no. Kita berdoa justru kita situ makin di-upgrade. Saya pernah satu kali berhadapan dengan orang yang pelepasan kayak gitu ya. Tiba-tiba teriak, tiba-tiba nangis-nangis, tangannya keangkat kayak gini. Ini gimana kalau misalnya saya sedang dalam kondisi yang gak ready, bisa aja saya telepon, Ko Jimmy, tolong datang ke kampus saya. Bisa aja kan? Atau mungkin minimal saya telepon coach saya saat itu. Tetapi ketika saya melihat itu, ini seolah-olah keadaannya mengerucut seolah-olah hanya untuk diriku. Ya katakan aja, pergi dalam nama Tuhan Yesus, go. Ya belum keluar sih kayak gitu. Tetapi why not? It challenge my faith to make a greater faith. Itu men-challenge iman saya untuk menjadikan iman saya semakin besar. Sekalipun either itu fail or not, you better try. Hadapi tantangan. Ketika memudahkan orang sakit secara online, bisa enggak? Suatu kali saya sedang berada dalam satu CG. Karena waktu itu koneksi lagi nggak enak, awalnya pengen streaming bareng ibadah worship night di regional lain. Streamingnya nggak bisa, akhirnya kita jadi CG dadakan. Karena bingung agendanya apa, ya udah kita sama-sama coba yuk, ada nggak yang tangannya beda sebelah? Ternyata ada. Didoain, jadilah sama panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Sama panjang loh. Artinya apa? Ini bisa ketika kita harus peka, ketika ada tantangan yang seolah-olah berbeda dari biasanya atau seolah mengerucut ke kita, pekalah akan itu dan hadapilah. Lucu kan, bangsa Israel sudah disertai sama Tuhan. Bagaimana bisa mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak bisa? Mereka sudah melewati banyak hal. Kalaupun itu di luar kemampuan mereka, Tuhan memberikan tiang api menahan bangsa Mesir saat itu. Kalau itu sudah berada di luar kemampuan mereka, Tuhan yang turun tangan. Tapi kalau misalnya masih dalam kemampuan kita, berjalanlah karena Tuhan ada di belakangmu. So ketika ada tantangan, mari kita keluar, kita bawa teman-teman kita datang beribadah, bertemu dengan Tuhan, tantang mereka terima Tuhan Yesus. Ya, do it. We are army of God. Kita adalah tentara-tentara Tuhan. Kita harus menjadi orang yang radikal. Army of God should be radical. Army of God harus berani menerima tantangan, jangan dihindari. Ketika kita banyak menghindari, percayalah, pasti di kesempatan yang lain Tuhan pasti akan arahkan ke kita. Kita seolah menghindari satu ke yang lain, kita hindari lagi, pasti suatu saat kita akan menerima tantangan yang sama, hanya saja berbeda kasus. Mungkin pertama rumah ini diajak buat doakan, kita menghindar. Suatu saat saya percaya akan ada rumah lain yang Tuhan arahkan buat kita doakan. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap ada permintaan itu kita mau lari? Pertanyaan, mau lari sampai kapan? Brosis, mau lari sampai kapan? Ketika kita menghindari, pertumbuhan kita gitu-gitu aja. Hai para pemimpin, I talk to you. Jangan pernah menghindari tantangan yang datang kepadamu. Ketika buat, ayo kita bikin kegerakan KKRCG. Do it, bukan sebagai sebuah agenda. Tapi jadikan itu sebuah, oke, aku akan mengerjakan ini. Kenapa? Tuhan bersama dengan aku.
Tuhan bersama dengan aku. Di bulan ini saya luar biasa tema-tema AOG bulan ini. Ada belajar my vision, resilience. Seolah itu kalau di-compact jadi satu, digabungkan dengan keluar dari zona nyaman. Tentara Jenderal Bintang 5. Itu lahir dari tempat ini. But will you do it? Will you accept it? Setiap challenge yang datang dalam hidup kita. Saya mengajak setiap kita, ayo kita terima. Karena itu akan memperbesar kapasitas kita semakin besar lagi. Alright? Bilangan 13 ayat yang 32 sampai 33. Saya lanjut. Di ayat 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang yang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika mereka sudah ketakutan, mereka menjadi orang-orang yang semakin lebay. 12 pengintai ini itu bukan orang yang kaleng-kaleng loh. Mereka itu adalah orang pilihan dari berbagai ratusan ribu orang di dalam suku mereka. Dalam jumlah kita, ini kita ribuan orang kan. Bangsa Israel dalam satu suku itu ratusan ribu orang. Dan hanya satu orang yang mewakili. Bukankah dia artinya orang yang punya kemampuan. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang yang besar-besar ini, mereka menciut. Kenapa? Poin saya yang ketiga, akar dari zona nyaman adalah takut gagal. Fear to fail. Banyak orang pengen punya mimpi besar, punya mimpi yang jauh-jauh, tetapi takut gagal. Atau bahkan ada orang-orang yang takut bermimpi yang jauh. Kenapa? Kalau takut kalau gagal jatuhnya sakit. Justru sebaliknya, bermimpilah yang besar. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Sehingga ketika kita jatuhnya ke dalam tangan Allah yang hidup. Ketika kita jatuhnya ke tangan Allah yang hidup yang akan terus mengangkat kita. Mungkin berbeda dengan apa yang kita ekspektasikan, tetapi ketika Tuhan yang mengangkat kita, bukankah itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Permasalahannya banyak orang merasa dalam kehidupannya, mau melakukan hal seperti ini, takut gagal. Mau melakukan ide seperti ini, takut gagal. Kegagalan yang sebenarnya itu bukan ketika kita mencoba sesuatu lalu lu gagal. Kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa. There you fail. Keep learning. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita gagal, itu pasti akan menjadi sebuah pembelajaran. Makanya biasanya kan, do mistakes, it is okay, but do not do the same mistakes. Lakukanlah kesalahan, tetapi jangan lakukan kesalahan yang sama. Kalau berkali-kali lakukan kesalahan yang sama, itu bukan lagi salah, itu langganan. Langganan buat lakukan salah. Karena pastikan ketika kita gagal, gak usah disesali. Cukup jadi bahan pembelajaran. Ketika ini gagal, saya harus melakukan sesuatu yang baru. Harus mencoba terus lagi. Terus lagi, jalan lagi, jalan lagi. Jalan lagi. Bangsa Israel, ketika mereka melihat orang-orang raksasa, mereka sudah menciut duluan. Mau perang, takut. Bahkan dilebaikan, mereka memakan penduduknya sendiri. Wow, bagaimana bisa ada kanibal di tengah-tengah sana? Padahal ada susu dan madu yang lengkap. Tapi mereka melihat diri mereka sebagai belalang. Tahukah bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita, pasti akan ada banyak raksasa-raksasa yang kita hadapi. Setiap musim Anda dari SMP, SMA, dari SMA ke kuliah, pasti ada aja raksasa yang kita hadapi. Tetapi permasalahannya jangan lihat dirimu sebagai belalang. Lihatlah dirimu sebagai orang yang memiliki Tuhan yang besar. Majulah sebagai orang yang bukan takut kegagalan, tetapi takut tidak membuat progres sama sekali. In every circumstances we should grow. Dalam setiap keadaan kita harus bertumbuh. Bukan karena sebagai tuntutan, tetapi karena itulah kerinduan dalam hidup kita. Kalau itu menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, masa kan kita tidak mau melakukan kehendak Allah? Kehendak Allah ingin kita menjadi orang yang bertumbuh.
then start training yourself. Karena itu aku melatih tubuhku sedemikian rupa supaya ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Banyak orang kenapa takut gagal? Karena mereka tidak mempelajari apa-apa. Hanya tahu aja ada kesempatan yang datang langsung bekerjakan. Gagal satu kali, burn out, nangis dan segala macamnya. Ya mungkin itu bisa terjadi. Tapi permasalahan utamanya adalah kita masih sadar ketika kegagalan itu terjadi. Itu akan membuat kita semakin kuat. Karenanya dibutuhkan apa? Dibutuhkan resilience. Saya singgung khotbah 2 minggu yang lalu. Resilience, do not burn out. Pahami kenapa kita melakukan satu hal. Ketika kita gagal, itu bukan berarti wah saya gagal nih, anak CG ku semakin lama semakin dimurnikan kayak gitu ya. Dari 10 jadi 2, dari 8 jadi 6, saya nggak bisa mimpin. No. Tapi belajarlah. Belajarlah kenali visi Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita tahu, ternyata yang Tuhan pengen ubahkan dalam kehidupanku adalah aku menjadi pribadi yang semakin sabar. Guys, kita CG jam 7 ya, kita kumpul jam 6 kayak gitu. Ya orang masih ada kegiatan kayak gitu ya. Oh ternyata saya ini orangnya cukup otoriter, saya ini cukup galak. Orang lihat wajah saya udah takut duluan. Artinya aku harus apa? Aku jadi semakin ramah. Artinya ada hal yang perlu kita coba. Trial and error itu lumrah. Kalau error terus, gak ada berhasilnya, ya itu juga perlu kita evaluasi. Tapi saya percaya dalam trial dan error pasti ada suksesnya. Gak mungkin Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang selalu gagal. Di dalam penyertaan Tuhan mungkin ada kegagalan. Tetapi itu akan menjadi kisah yang indah. Untuk membawa kita terus semakin dekat sama Tuhan. Dan terus naik. Jangan takut gagal. Tetapi jadikan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tahukah, ketika saya melihat Army of God di tempat ini, saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar pengen memakai kehidupan Anda. Hari ini usia Anda mungkin masih belasan. Hari ini mungkin Anda masih SMP atau SMA. Tapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah pemikiran yang akan jauh lebih mature daripada orang-orang seusia kalian. Bukan berarti kalian semakin menua secara tampak luar ya. Bukan. Tetapi soalnya ada pemikiran yang jauh lebih tajam keluar. Kenapa? Ada kualitas yang tinggi di dalam diri kita karena Tuhan. Can you imagine? Kisah bangsa Israel ini akan berbeda ketika akar dari zona nyaman ini dilakukan sebaliknya semuanya. Coba kita lihat. Yang pertama tadi adalah tidak mau belajar. What if bangsa Israel adalah bangsa yang mau belajar? Tuhan kasih mana? Puji Tuhan, ada mana? Kita terbebas dari perbudakan dan kita bisa makan. Ngomong sama Musa, haus Pak. Air keluar, cur, minum. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Thank God. Satu poin terlewati. Mereka menjadi bangsa yang mau belajar. Mereka kenal apa yang menjadi hati Tuhan. Yang kedua, mereka tidak menghindari tantangan. Mereka lihat orang-orang enak begitu besar. Raksasa semua. Dan mereka melihat, wih, ini sebuah tantangan banget dibuat kita. Kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari Mesir. Ada api, ada awan, ada laut terbelah. Apakah halangannya orang enak ini? Kita makan dia dengan enak. Mereka bisa menghadapi tantangan. Yang ketiga, mereka menjadi orang yang tidak takut gagal. Karena mereka tahu Tuhan beserta mereka. Kisah di Alkitab jadi berubah. Mereka akan masuk, mereka yang keluar dari tanah Mesir. Mereka yang lahir dari perbudakan, mereka akan masuk di tanah Kanaan. Tepat, tanpa perlu berlama-lama muter-muter 40 tahun di padang gurun. Can you imagine? Tidak perlu lagi ada generasi yang lahir di padang gurun, tetapi adanya generasi yang lahir di tanah Kanaan. Sesimpel kenapa? Karena mereka keluar dari zona nyaman. So I told you once again, zona nyaman itu bukan tentang keadaan sekitar Anda dan saya. Tapi tentang bagaimana cara kita melihat keadaan di sekitar kita. Apapun zona nyamanmu, akarnya pasti ini. Apapun zona nyamanmu. Tell me the name. Say the name. Akarnya pasti ini. Ketika kita berhasil menyelesaikan akarnya, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan
untuk melewati setiap hal-hal yang ada di dalam kehidupanku. Tuhan, aku mau belajar, berikan aku kemampuan. Percayalah, firman Tuhan ini sempurna. Firman Tuhan ini sempurna. Dengan kekuatan manusia, kita tidak akan bisa melakukannya 100%. Kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang ada di firman Tuhan, kita tidak akan bisa melakukannya. Kita hanya bisa melakukannya ketika Roh Kudus yang ada di dalam kita yang mengubahkan hati kita dan kita melakukan firman Tuhan. Permasalahannya, tidak usah berusaha pengen mengikuti firman Tuhan hanya dengan kekuatan manusia. Tetapi berusahalah, minta penyertaan Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Sehingga buah roh itu bukan diusahakan, tetapi itu lahir dengan sendirinya. Karena Roh Kudus mengubahkan hidupmu. You know, 2030 dan 300 gereja. Itu sesuatu yang besar untuk 10 tahun. Ya, 9 tahun dari sekarang. One day, Anda adalah menjadi pemimpinnya. One day Anda adalah yang membawa generasi yang semakin besar di depan. Permasalahannya ketika itu terjadi, di manakah Anda berada? Apakah Anda masih sibuk dengan susah belajar? Apakah Anda masih sibuk dengan menghindari tantangan? Apakah Anda masih sibuk dengan menjadi orang yang takut gagal? Ketika itu terjadi dan kita masih komplit di zona nyaman seperti itu, well, you will left behind so far. Kita akan tertinggal sangat jauh. So saya mengajak setiap kita, bangkitlah Army of God. Bangkitlah Army of God ini. Bangunlah dan jadilah pemimpin di masa depan. Berilah dirimu untuk dipakai sama Tuhan. Berilah dirimu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan melakukan perkara-perkara yang supernatural. Dan itu lahir dari tanganmu. Apa jadinya ketika kita dimuridkan dalam Army of God. Dan kita lahir ketika bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, butuh didoakan. Kita takut mendoakan. Tetapi ketika kita keluar belajar, keluar dari zona nyaman kita hari ini. Ketika ada orang yang membutuhkan, either itu di dalam gereja atau di luar gereja, we are always ready. Suatu ketika, saya sedang berada di Sampit. Ada acara baptisan saat itu. Baptisan di GMS Sampit. Dan karena suatu hal, yang baptis itu harusnya dari GMS Palangkaraya. Tetapi karena waktu itu angka COVID lagi tinggi-tingginya di Palangkaraya, maka orang-orang di Palangkaraya itu nggak berani ke Sampit. Lalu jiwa-jiwa yang sudah ready untuk dibaptis ini, siapa yang bisa baptisin? Entah, itu menurut saya itu sebuah rencana Tuhan. Tepat saat itu saya juga sedang berada di Sampit. Di Surabaya saya pernah dilatih dan dimuridkan untuk membaptis jiwa teman-teman baru. Dan ketika orang-orang dari tim Palangka gak bisa datang, siapa yang baptis? Seolah itu mengerucut ke saya. Kalau misalnya saya mau berdalih, waduh saya gak bisa, saya gak ready. Ya bisa saja. Tetapi aku tahu apa yang sudah diajarkan aku di tempat ini. Ketika tantangan itu datang, I will accept it. Ngomong sama orang-orang yang lebih muda itu gampang. Tapi ngomong sama susu-susu, wah itu sebuah tantangan. Apalagi kalau saya ngomong kayak marah-marah gini kan. Ngomong sama susu, ngomong marah-marah, waduh dikira dimarahin nih bapak-bapak. Rasa itu sebuah seolah tiba-tiba datang aja. Karena itu saya pengen setiap kita one day, kita Anda belum tentu loh tetap di Surabaya. Anda belum tentu loh tetap di Surabaya. Bisa jadi Anda di luar negeri, di luar kota, kerja di sana. Tapi izinkan hari ini, mulai hari ini. Atau kalau mungkin Anda sudah pernah sebelumnya keep going on. Tapi kalau Anda belum pernah, mulai hari ini, ayo kita ubah cara berpikir kita. Kita minta Tuhan memampukan kita untuk mau terus belajar. Dan one day, kita akan selalu didapati menjadi orang yang siap. Saya undang tim PAW buat naik. Sebuah kerinduan Tuhan untuk melihat setiap kita bertumbuh. Ini bukan sebuah khotbah yang khusus untuk para pemimpin. Oh, itu biar CGL saya. Karena yang pasti yang diutus dia, kayak gitu ya. Bisa jadi adalah Anda. Anda yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, Anda duduk di kursi ini, mungkin Anda masih bingung. I told you, one day Tuhan bisa memakaimu buat orang-orang yang masih terhilang. Set yourself, be ready, and get ready. Persiapkan diri kita sedini mungkin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Be the temple
of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of Saya mengajak setiap buat kita, ayo kita face to face di hadapan Tuhan. Dan lihat diri kita seperti apa di hadapan Tuhan saat ini. Let me be a holy habitation Where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Kita nyanyikan sama-sama dari awal, nyanyikan dengan segenap hatimu. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long To know your glory, I want to offer the sacrifice of praise. fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Mari kita semua angkat tangan kita serbu. Katakan, Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. set yourself as sacrifice of praise. The sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. Harada boya rada bashiki. I want to Shiki harada barada batakarada barada batakarada baya. of praise. Shiki harada baya shiki harada batakarada. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Tuhan, aku berdoa buat generasi Augetins. Bangkitkan hati setiap anak-anakmu di tempat ini. Bukan sebagai generasi anak gampang, tetapi generasi di mana lahir pemimpin-pemimpin yang mencintai Engkau. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada hati yang mau terus bertumbuh, yang mau terus belajar. Ketika ada tantangan datang, mereka akan menerimanya. Mereka bukan lagi menjadi orang yang takut gagal. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi struggle mereka dalam hari ini. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi ketakutan mereka hari ini.
Engkau yang paling tahu apa yang menjadi keraguan mereka hari ini. Entah itu masalah keuangan, hubungan dalam keluarga. Tetapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada kekuatan yang baru mengalir padamu saat ini. Ada hati yang baru yang mengalir padamu saat ini. Sehingga engkau melihatnya bukan lagi dengan sudut pandang manusia, tapi engkau melihatnya dengan sudut pandang Allah. Sehingga ketika itu datang di dalam kehidupanmu, engkau bukan lagi orang yang takut, tapi engkau adalah orang yang sangat percaya diri. Percaya karena Tuhan ada di dalam dan besertamu. Tuhan, bela setiap anak-anakmu di AOG Teens ini. Jadi orang-orang yang punya pengaruh besar di ladang mereka, di sekolah mereka, di kampus mereka, di pekerjaan mereka. Kau pakai mereka. Datangkan hal-hal yang baru itu dalam kehidupan mereka. Dan di saat yang sama, mereka mendapati menjadi orang yang siap. Terima kasih Tuhan. Serahkan anak Army of God Teens ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit. Terimalah doa berkat tiang awan dan tiang api daripada Allah Abraham, Allah Israel dan Allah Yakub, Allah bangsa Israel, Allah yang sama, Allah menyertai hidupmu. Setiap langkahmu disertai. Suatu engkau pulang dari tempat ini, engkau pulang dengan mungkin keadaan keluarga yang sama, masalah yang tetap ada, kekhawatiran yang masih ada. Tapi ingatlah baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia menyertaimu. Ada sesuatu yang berubah dari hidupmu, yaitu cara pandangmu. Ada sesuatu yang berubah, yaitu pertumbuhan akal budimu, pengenalanmu akan Tuhan. Maka biarlah damai sejahtera dan sukacita, kasih daripada Allah Bapa anaknya yang bernama Yesus dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima doa berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk.